Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas kelemahan oli FK. Jadi oli FK ini sudah 160 km 166 km sekarang. Kemarin penulis sudah sempat cerita sedikit kelemahan dari oli FK ya. Bukan kelemahan, keunggulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dikit soal oli oli FK 5W50, oli yang dibungkusnya ada tulisan PAO dan ester. Oli ini merupakan versi tertinggi yang ditawarkan untuk motor dari FK Massimo. Sekarang ini pemakaian sudah 160 km. Sebuah jarak yang ya cukup jauh ya. Di pemakaian seperti ini penulis tidak merasakan penurunan kualitas ya. Jadi kualitas cenderung stabil. Soal kekentalan permanen oli ini bagus. Jadi kalau habis dipakai pulangnya atau paginya itu suara mesin ya baliklah asal ya. Secara temporary, secara sementara juga cukup bagus. Jadi enggak banyak penurunan kekentalan. Mulai dari dipakai 5 km sudah ada terasa makin encer, tapi setelah itu tetap terus enggak makin encer lagi, konstan. Berikut suaranya ya. Enggak begitu kedengaran bedanya, tapi ya maaf karena ini rekaman. Tapi ini suaranya masih lebih halus daripada ya oli-oli sebelumnya lah di umur pemakaian yang sama. Kalau mau beli oli FK, penulis sarankan beli kalau bisa yang 10W50, jangannya 5W50. Pastinya yang 10W50 bakal lebih tahan. Harganya juga hampir sama ya, kalau secara resmi, ada toko resminya ya. Tapi ini karena penulis ingin lebih halus lagi, maaf nih, bakal penulis tambahi minyak goreng ya, maaf. Jadi penulis pingin olinya suaranya lebih halus. Karena olinya sudah cukup stabil, penulis anggap ini olinya sudah layak pakai. Tapi karena penulis pingin bisa tembus 1000 lagi, ini mungkin penulis tambahin minyak goreng biar bisa lebih halus lagi sebelum olinya rusak parah. Jadi dalam keadaan sekarang olinya masih dalam kondisi cukup baik ya. Kalau yang 10W50 nya itu tanpa viscosity index improver, rasanya bakal lebih baik lagi. Ya wes, nanti kalau sudah nambahi penulis rekam lagi. Sesudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oli FK nya emang PAO nya terbukti, PAO nya oke. Jadi jumlahnya nggak terlalu sedikit lah. Karena kekentalan yang stabil ini penulis ya jadi merasa perlu untuk mengatasi kelemahan bagian yang lain. Jadi apa sih lemahnya oli FK ini? Oli FK ini lemah di bagian RPM rendah. Jadi di RPM rendah nggak bisa benar-benar halus.
Ketika awal berangkat memang suara mesin halus, tapi terasa ada hambatan gitu ya, terasa ada hambatan. Hambatan ini akan berkurang seiring dengan lamanya perjalanan, mungkin sekitar 5 kilometeran lah, hambatannya wis gak terasa lagi. Terus apa ya, setelah itu kalau dipakai kencang oke, pakai kencang oke, tapi dipakai pelan suara jadi agak kasar, nggak apa ya, nggak sinkron dengan kalau kecepatan tinggi. Jadi oli memang jadi agak lebih encer ya, tapi walau lebih encer nggak sampai parah ya, nggak kayak polyester redline ataupun uni opal. Nggak sampai makin parah, ada limitnya, suatu hal yang bagus. Tapi ya itu emang dari hari ke hari ya seperti itu kondisinya, Mak. Tapi penulis nggak tahan, pingin suara mesin jadi lebih halus, ya wis tambahi minyak goreng. Maaf lupa nggak rekam videonya ya, tapi penulis tambahi minyak goreng kunci mas kira-kira piro ya, mungkin 60-70an mililiter gitu ya mungkin. Dengan ditambah segitu ya mestinya ini sudah lebih dari full olinya. Jadi setelah ganti gitu, penulis pakai sebentar, keluar rumah beli nasi, dan berubahnya cukup drastis. Ketika awal berangkat kan biasanya terasa ada hambatan, ini sudah enggak lagi, enggak ada hambatan, jadi lebih licin. Terus setelah itu suara mesin ya, jadi makin lama makin halus. Jadi suara mesin itu perlahan tapi pasti jadi makin halus. Kira-kira jarak 3 kilometeran wis halus suara mesin. Sekarang ini kondisi suara mesin sudah lebih baik daripada yang kemarin. Ini dibanding motor sebelah yang termasuk senyap ini, suaranya masih lebih halus. Penulis belum coba kencang kemarin, nanti lihat sebentar lagi lah. Kalau soal akselerasi penulis nggak tahu ya, tapi perubahan licinnya nggak banyak kayaknya. Jadi memang sepertinya oli FK PAO ester ini kalau yang di RPM tingginya sudah termasuk optimal lah ya. Ya mungkin juga olinya memang didesain seperti itu. Olinya didesain untuk pemakaian RPM tinggi. Oli FK ini ya kayaknya termasuk yang yang sesuai dengan penjelasan penulis bahwa kalau oli motor itu dirancang untuk RPM tinggi, kalau oli mobil enggak. Sepertinya begitu ya, karena oli-oli FK yang ditulisi PAO ester cuma oli motor tok, oli Superbike. Dan mungkin karena itu pula sehingga RPM rendahnya nggak begitu halus. Milih seperti itu karena ya kalau nambahi aditif untuk RPM rendah juga jadi nggak keluar tenaganya. Kalau kalau dibikin kalau dibikin RPM rendah itu halus, maka oli FK-nya di RPM tinggi nggak akan bisa seperti sekarang. Sekarang ini
tenaga bisa keluar enak gitu ya. Jadi nggak terasa banyak dihambat gitu. Kalau misalnya resepnya dibuat biar RPM rendah bisa halus, maka tenaga akan berkurang karena ya aditifnya jadi lebih banyak. Nah, oli FK rupanya ya wis gitu. Jadinya enaknya kalau untuk RPM tinggi, kalau untuk pelan-pelan suaranya jadi kasar. Sisi lain, esternya nggak banyak. Ini lihat seakan-akan lihat ke belakang tapi enggak ya, parah. Jadi oli FK emang cocok lah untuk RPM tinggi. Kalau macet-macetan ya bukan oli FK pilihan. Mungkin ada oli harian kan dia buat. Mungkin itu aditifnya untuk RPM rendah lebih banyak. Nah iya. Terus apalagi bukti lain adalah menambahkan minyak goreng. Ini penulis pakai kunci emas ya. Menambahkan minyak goreng terbukti membuat mesin lebih licin, lebih halus. Rasanya emang ada sedikit lebih encer, tapi ya nggak terlalu parah lah. Karena penulis kan pakai cuma sedikit, nggak sampai 10% kan ya, kurang dari 10%. Tapi kurang dari 10% ini perubahan performa rasanya cukup banyak ya, nggak sedikit. Jadi ya untuk oli FK ini cocok lah tambahin minyak goreng, cocok. Jadi untuk RPM merendah lebih halus, untuk RPM tinggi juga tidak mengganggu. Kestabilan kekentalan saya penulis kurang lama ya, jalan top speednya. Mungkin sebentar lagi bisa saya muter sekali lagi untuk ngetes top speednya. Yang jelas gini ini rasanya kayak bebas hambatan. Beda banget dari ketika pakai Redline, pakai Unilopal, pakai oli listbloknya ya. Jadi ini paunya enak lah, cocok banget dipakai sebagai campurannya bimoli. Ya namanya juga oli mahal ya, termasuk ya oli mahal yang layak, harganya mahal. Sebenarnya oli FK ini lumayan juga, murahnya juga termasuk murah untuk yang versi murah. Masih di bawah 100.000 kalau nggak salah. Sebenarnya yang penulis pengen coba juga itu oli Fuchs ya, FUCHS. Cuma sayangnya oli Fuchs ini ongkos kirimnya nggak masuk akal ya, 76.000. Padahal harga olinya 45.000. Entah mengapa kok mahal sekali ya ongkos kirimnya. Terus wes udah itu untuk oli FK. Sekarang topik lain, tutup aja wes dulu ya. Jadi itu aja bahasan oli FK nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.